Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk TOEFL. Kali ini kita akan membahas khusus pada reading strategies, khususnya pada soal-soal yang berkaitan dengan vocabulary atau kosakata. Nah, kita akan membagikan beberapa tips dan trik untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kosakata dalam soal reading TOEFL yang biasanya muncul pada setiap teks yang ditanyakan dalam reading. Jadi misalnya kita anggap teksnya ada 5 teks atau passage, maka lebih kurang akan ada 5 sampai dengan 10 soal mengenai vocabulary atau kosakata. Sehingga kita perlu agak hati-hati agar tidak punya poin minus dalam mencari jawaban yang relevan atau tepat untuk kosakata ini. Nah, pertama kita harus kenali dulu pertanyaan tentang kosakata dalam soal TOEFL. Biasanya dalam soal TOEFL, kosakata itu pertanyaannya identik dengan beberapa expression. Misalnya, what is the meaning of X in line Y? Atau makna dari kata X di garis keberapa? Atau biasanya paling sering adalah apa the closest meaning dari kata yang ditanyakan. Bisa juga dalam bentuk bahwa kata X ini dalam line berapa itu bisa di-replace dengan kata apa. Perhatikan semuanya bahwa memerhatikan garisnya atau baris keberapa dalam sebuah passage itu menjadi penting ya. Karena itu akan membantu kita lebih cepat langsung scan pada kata itu di baris keberapa. Nah, oleh karena itu kita pertama perlu kenali dulu apa clue-nya. Nah, clue-clue ini menurut Deborah dalam bukunya ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Misalnya penggunaan titik koma atau tanda baca, punctuation, koma, parenthesis atau dashes dalam sebuah passage itu nanti akan membantu kita memahami apa yang ada sebelumnya. Kalau kita dulu belajar di grammar tanggal positif, maka nanti kita bisa praktikkan di sini. Yang kedua bisa restatement. Kalau dia menggunakan beberapa conjunction, misalnya or atau and, in other words, dan lain-lain. Atau bahkan berupa sebuah examples. Misalnya, such as, for example, dan lain-lain. Nah, sehingga clue-clue ini nanti akan membantu kita untuk mengenali apa kira-kira maksud dari kata yang ditanyakan. Nah, kita sekarang misalnya memiliki teks ini ya. Ini ada yang di bold tentang behaviorism. Pertanyaannya adalah, in behaviorism, in line 2, ini 1, berarti 2 ya, line 2, a psychologist is concerned with, nah, behaviorisme dalam ilmu psikologi, di sini, dari teks ini, maksudnya apa? Nah, behaviorism ini, di sini dijelaskan, ada tanda baca ini ya, the belief that the role of the psychologist is to study behavior. Apa itu? Which is observable, yang dapat diobservasikan, dapat diobservasi rather than conscious or conscious thought. Oke. Nah, oleh karena itu kita ada koma di sini. Perhatikan bahwa clue-nya nanti dia fokus ke sini. Clue-nya adalah behavior atau behaviorism, itu pahamnya apa yang di-observe, behavior yang observable. Sehingga pilihan A, B, C, D yang paling tepat di sini conscious thought of a pattern, unconscious, observable action, or unobservable action. Ini udah tinggal scan aja ya, tinggal di scan di sini ini observable action, sehingga yang ini yang paling tepat adalah pilihan yang C. Nah, sekarang misalnya pada contoh soal yang lain, supernova, langsung saja kita lihat soalnya. Supernova, kita lihat scan supernova line 1, supernova line 1, oke. Which of the following? Nah, kira-kira definisi supernova di sini yang mana dari A, B, C, D? The iron component of the star, the core of a star, the hydrogen in a star, atau the explosion of a star. Nah, kita lihat a supernova occurs when all the hydrogen in the core of huge star is transformed into iron and explodes. Nah, jadi supernova di sini adalah kejadian, occurs, terjadi. Kapan? Ketika ini hidrogen ini ditransformasikan atau diubah to iron dan kemudian explodes, meledak.
Sehingga supernova itu akhirnya yang paling tepat di sini definisinya adalah yang D, the explosion of a star. Nah, sekarang ini coba kita latihan dulu untuk memperkaya bagaimana kita bisa menjawab tentang soal mengenai kosakata. Ini ada 5 soal, nomornya tidak berurutan, ada nomor 1, 2, 3, 6, dan 7. Bisa kalian coba kerjakan dan silakan di drop jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan misalnya ada yang mau dibahas dari beberapa contoh soal ini. Nah, yang kedua, tipsnya adalah kita perlu memahami beberapa afeksis dasar atau awalan-awalan atau imbuhan atau akhiran yang biasanya digunakan dalam kosakata atau passage atau teks bahasa Inggris. Biasanya untuk tips ini bisa digunakan juga dalam listening ya. Misalnya yang sering kita dengar atau kita lihat penggunaan awalan il, im, il atau in yang bermakna tidak, misalnya illegible, impatient, atau irrelevant. Atau menjadi awalan dia bermaknanya tidak, misalnya atypical atau atheist. Atau sub, misalnya subjugation, di bawah kontrol ya. Meskipun ini kata ini juga sudah sangat lazim digunakan dalam istilah international law ya, dalam hukum internasional, misalnya dalam occupation tentang teritori atau tentang perbatasan wilayah ya. Oke, selain itu, si Deborah juga menyarankan beberapa kosakata yang perlu dipahami. Misalnya dia mencantumkan awal kata, misalnya ada kata kontra, kita perlu memahami saja, kita perlu memahami, kemudian bisa jadi kita hafalkan kalau perlu, tapi tidak kita baca dulu, kita pahami semua ini. Menurut Deborah ini adalah beberapa part of the word atau penggalan kata, baik awalan, yang seringkali digunakan dalam soal TOEFL. Misalnya kontra maknanya against, berlawanan, contrast, content atau malpractice, ya, multi itu banyak, ter, earth atau land atau territory misalnya, atau mana lagi, judge atau judgment, oke, dict, say, dictate, ya ini cukup familiar. Vive, ini dari vive misalnya life. Oke, ini bisa kita pahami, kita lihat, kita dengan seksama membacanya, kemudian bisa dengan sedikit demi sedikit menghafalkannya. Agar nanti ketika melihat kata, kita lihat ini kira-kira penggalan kata dari apa ya, atau gabungan kata dari kata apa dengan kata apa. Sehingga kita dapat terbantu ketika menjawab soal khusus kosakata. Oke, sekarang kita coba untuk latihan. Saya akan membahas soal ini. Kita langsung saja scan untuk mempersingkat waktu agar waktu kita nggak terlalu terbuang banyak. Jika kita baca soalnya, kita langsung drag ke passage-nya. Misalnya nomor 1, the word subjugation in line 4, tadi sudah pernah saya jelaskan, is closest in meaning to subjugation. Mana? Ini. In Spain, misalnya kita baca dari sini, sketchy, military record from the period show that early in his career, he served with the Spanish army from 1520 to 1524 in Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba, Mexico. Nah, ini berhubungan dengan sejarah ya, sejarah okupasi atau bagaimana orang ini dia menjadi bagian dari tentara Spanyol yang berada di wilayahnya yang sekarang menjadi Kuba. Di subjugation kira-kira apa? Itu kontrol ya. Dia memiliki otoritas atau power untuk wilayah tertentu. Subjugation ini sub tadi di bawah, subjugation itu jugate atau divide the state atau the territory ya dalam istilah hukum internasional. Nah, ini yang paling tepat memang adalah yang control, subjugation. Kalau
teman-teman familiar dengan kata ini dalam hukum internasional mungkin akan lebih membantu ya. Sehingga memang passage dalam soal TOEFL itu seringkali tidak banyak berasal dari latar belakang bahasa, tetapi pengetahuan umum. Sehingga kalau kita banyak membaca akan membantu kita memahami beberapa teks yang kita baca. Sekarang yang ini dalam line 9, the word terrain is closest in meaning to, tadi sudah ya, territory, itu earth. Jadi terrain di sini, line 9, terrain for Spain. He reached San Diego Bay on September 28, 1942 and claimed the terrain for Spain. Dan kira-kira mana ini? Yang terrain, yang paling tepat adalah pilihan yang A, land ya. Nah, yang ketiga sekarang adalah kita misalnya dari menggunakan tadi pemahaman tentang affixes, kemudian clues, maka sekarang kita bisa menggunakan tip yang ketiga yaitu menggunakan konteks. Misalnya di soal ini di garis ketiga, baris ketiga the word widow means ya. Baris ketiga word widow means. Mana baris ketiga? 1, 2, 3. Nah, the black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating. Oke, ini juga cukup familiar istilah ini, sehingga yang paling tepat widow di sini adalah male yang diketahui dia membunuh pasangan laki-lakinya setelah mating. Jadi yang di sini yang paling tepat a type of poison tidak, the dead male spider bukan yang meninggal, human victim tidak, ini adalah a female spider ya, whose mate has died. Oke. Sekarang yang nomor 2. The word ample di line 7, 5, 6, 7. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. Nah, ini kata ample, ini ada konteksnya roughly 4 times larger. Apa itu? Then kan aku perbandingannya more ample. Ample apa kira-kira? Larger. Sehingga di sini yang paling tepat untuk nomor 2 adalah pilihan yang B. Nah, sekarang ini coba kita untuk latihan 2 soal ini. Silakan dikerjakan dengan yang tadi. Bisa kalian drop jawabannya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.